Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, luar biasa? Salamin kanan kirinya, bilang you look awesome today. Oke, puji Tuhan. Sebelum mulai pagi hari ini aku mau sharing sedikit. Jadi 2 minggu lalu, 2 minggu hari ini aku sakit flu yang agak berat gitu. Terus dan biasa kalau aku sakit aku melonya kumat. Terus jadi aku sedih banget ingat malam suamiku, jadi aku nangis terus doa nangis dan di saat itu aku cuma bisa bilang Tuhan tolong, karena aku nggak mampu untuk jalani hari ini. I don't know how to navigate this life without Him. Jadi tapi di saat itu Tuhan ingatkan lagi aku bahwa I will sustain you, I'll be there for you. Dan aku bersyukur banget Tuhan ingatkan itu aku terus, dan aku juga diingatkan dalam Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itu yang buat Rema, buat aku. Dan ya puji Tuhan juga, Tuhan mengirimkan banyak orang di sekitar aku yang mereka udah tahu aku kayak gimana. Mereka mencoba to help me in that situation gitu. Dan dalam keadaan apapun, kalau kita melihat, pasti kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita terpuruk bagaimanapun, asal kita mau terus fokus, fix our eyes on Him, He is there for you. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, bawa ke kakinya. Semua orang punya pergumulannya masing-masing, I believe. Dan semoga apa yang kita lakukan, walaupun kadang kita mungkin merasa nggak mampu, untuk bisa berkenan di hadapan-Nya. Dan kita pagi ini mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ada saat ini Bapa karena kemurahan-Mu. Masih banyak cerita-cerita Tuhan yang kami belum selesaikan. Terima kasih Bapa, Kau yang sertai kami, Kau yang mampukan kami Bapa. Kau yang berikan kami juga hati yang mau diajar terus Tuhan Yesus. Terima kasih kami datang hari ini, pagi ini dengan expectant heart Tuhan Yesus. Kami gak mau biasa-biasa Bapa, tapi kami mau luar biasa bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih biar Kau temukan hati hamba dalam setiap kami Tuhan. Biar kami memuji memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kau baik Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami boleh menyembah Engkau sebab namamu yang besar. Engkau layak ditinggikan Tuhan, dan Engkau layak disembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tidak ada Allah lagi Tuhan selain Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa. Kau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap suara kami memuji nama-Mu ada kuasa besar Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sudah mengangkat tangan dan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk lagi semuanya. Haleluya. Dengan darah anak Tuhan, dengan darah anak domba Allah, kita dimenangkan. Kita diberi kuasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri semuanya. Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita suaranya? Amin. Mau bangkit berdiri lagi? Haleluya. Ayo bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang kita telah tiba untuk mengalahkan kuasa iblis. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
firman Tuhan, kita mempersiapkan diri. Kita percaya setiap hari Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dan Dia selalu memegang tangan kita di dalam keseharian kita. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan acara selanjutnya Bapa ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, biar Kau bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini dan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak dapat jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau.
Simfoni indah. Angkat tanganmu, katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, Yesus namanya. Nyanyi dengan kuat, katakan kudus, 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 kudus. Semua di ruangan ini menyembah Tuhan, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kudus. Ku beri syukur dalam simfoni yang indah. Haleluya. Simfoni nyanyi kuat, katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, Yesus namanya. Ini iman kami Tuhan, nama yang beri, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami deklarasikan kemenangan-Mu di tengah kami. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Olehnya kami percaya setiap hari-hari hidup kami lewat kemenangan Kristus yang dikerjakan di atas bukit Golgota, itu menjadi kemenangan milik setiap kami. Sehingga benar kata kitab Roma, sesungguhnya setiap kami lebih dari para pemenang. Sebab kemenangan yang kami miliki adalah kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Hari Minggu seperti ini menjadi hari kemenangan. Bersyukur, bersukacita Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati hidup kami. Mengingati ada satu hari Minggu kami beribadah mencari wajah-Mu. Dan kami percaya dan bersyukur setiap kami yang datang di sini tidak kebetulan. Ada maksud Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang manis bagi setiap hidup kami. Sehingga kami bersyukur setiap orang yang datang dalam jamuan Tuhan pulang tidak akan pernah sama lagi. Lebih lagi hari ini Tuhan, bukan saja bibir lidah kami, bukan saja hati kami bersorak bergembira, bukan saja tubuh kami menari memuji Engkau. Kini kami berikan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Sadar sesadar-sadarnya kami, manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman Allah. Karuniakan Tuhan firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, sehingga firman yang keluar dari mulutnya tidak berasal dari manusia, tapi berasal sesungguhnya daripada Engkau. Urapi dia, pakai dia secara ajaib, lebih dan lebih lagi, bagi puji hormat kemuliaan nama-Mu. Olehnya Bapa, taruh pada hati kami hati seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikian setiap kami sungguh merindukan firman-Mu. Yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan. Kami pulang dari tempat ini satu dengan yang lain berkata, sungguh Tuhan hadir di sini. Sebab kami merasakan hadiratnya, jamahannya, kuasanya telah terjadi di antara kami. Olehnya Bapa, berfirman berkata-katalah. Oleh setiap kami sudah siap mendengarkan. Bapa bersabda bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu yang indah, Minggu Sukacita, pada hari di mana minggu pertama di bulan Agustus ini. Dan saya percaya bulan yang baru ada kekuatan yang baru, bulan yang baru ada sukacita yang baru, bulan yang baru
pasti ada berkat yang baru buat setiap hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya menyampaikan salam sejahtera buat setiap kita. Shalom. Shalom. Baik, mari kita lihat apa kata Alkitab buat kita pada hari ini. Sedikit kita update mengenai satu trip yang Tuhan izinkan saya dengan keluarga untuk pergi ke Kuala Lumpur, ke Indonesia, lalu kemudian kembali ke Sydney. Apa dan tujuan slide ini adalah mengucapkan terima kasih tentunya untuk semua doa dan kerjasama daripada Bapak Ibu. Atas nama Gembala tentunya berterima kasih. Saya menyebut misi ini adalah misi yang sukar, misi yang sulit, tapi yang luar biasanya ketika ada orang-orang yang menopang dan berdoa bagi setiap kita, sesuatu yang sulit menjadi dimudahkan karena Tuhan telah bekerja. Doa didengar oleh Allah. Orang yang berdoa pasti didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Kami kembali ke sini kembali tanggal 25 penerbangan dari Kuala Lumpur dan 26 pagi sampai di Kuala Lumpur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada acara tanggal 14 ini tentunya ada sedikit acara budaya. Orang Batak itu ada ucapan syukur bahwa orang Batak mendapatkan menantu dari suku lain. Lalu kemudian itulah dibuat acara ini, acara ucapan syukur secara suku Batak untuk kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan bahwa sudah tambah lagi anggota baru, yaitu orang lain dari suku lain masuk ke orang Batak. Dan itu sesuatu yang amat luar biasa, dan tentunya perjalanan persiapan dan sampai pada akhirnya itu dapat kami rasakan sungguh Tuhan itu baik dan luar biasa. Lebih lagi Bapak Ibu, ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang melayani sama-sama, yaitu Pak Victor Huta Barat. Nah, yang di sini kalau lihat di Facebook tetap sama, namanya Great Muller. Ya, cuma bajunya dibuat seperti ini, ya sedikit agak supaya ada sosial media, ada update status, kira-kira begitulah. Jadi acara ini sangat-sangat menarik, apalagi Pak Victor nyanyi juga di sana. Dan dia nyanyi lagu Batak, juga lagu-lagu Indonesia, sehingga semakin luar biasa acara pada waktu itu. Dan wah, keren. Walaupun capek, tapi hasilnya lihat di foto, wah, luar biasa, mantap. Ya, jadi saya bilang sama istri, ini pesta terakhir, jangan bikin pesta lagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menariknya Bapak Ibu, kalau kita biasanya pergi holiday, maka ada istilah seperti ini. Kalau tidak pergi ke satu tempat, sepertinya kurang sah. Betul. Kalau kita pergi ke Sydney, orang yang ada di Indonesia atau dari negara lain harus bilang begini, harus foto di Opera House, baru sah. Boleh pergi ke Melbourne, boleh pergi ke Perth, boleh pergi ke Adelaide, boleh pergi ke Tasmania. Tapi seolah-olah kalau tidak ke Sydney, foto di Opera House, sepertinya kurang sah. Hampir demikian Bapak Ibu ketika kami pergi ke satu danau terbesar di dunia, danau vulkanik, namanya adalah Danau Toba. Seolah-olah kalau pergi ke sana nggak foto, kurang sah. Lalu kemudian saya dengan anak-anak dan istri foto di sana. Danaunya keren, luar biasa. Ini sebelah Malang, kita foto, mantap, hebat, Danau Toba. Lalu kemudian ketika pergi ke Kuala Lumpur, kalau nggak foto di sana, kayak kurang sah. Namanya adalah Twin Tower Petronas yang ada di Kuala Lumpur. Walaupun cuma foto doang, minimal sah bahwa saya sudah ada di Kuala Lumpur. Buru-buru dari parkiran 3 orang langsung di sana. Mana Ibu Yuli? Ibu Yuli yang ambil fotonya. Saya. Jadi foto di bawah Twin Tower Kuala Lumpur. Dan kalau orang pergi ke Kuala Lumpur bisa foto, tapi orang bilang surga makanan adalah Malaysia. Dan kalau sudah sampai di Malaysia, Musang King pun keluarlah. Ya. Luar biasa. Minta maaf tidak bisa dibawa, cuma bawa yang dalam perut saja. Jadi ini Musang King, udahlah makan sama-sama. Bersyukurnya kita sewa di Airbnb sehingga bisa bawa ke rumah. Kalau di hotel, selalunya pihak hotel melarang untuk bawa durian. Ada istilah itu, yaitu kalau tidak pergi ke sana, kurang sah. Apa yang saya mau cerita Bapak Ibu? Kalau kita cerita tentang hidup Musa yang sudah dikhotbahkan, kelahirannya dan kehidupannya,
Kalau tidak khotbah kematiannya, seperti kurang sah. Makanya di hari yang baik ini, 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia di Median, 40 tahun di padang gurun. Dan kita tahu bersama bagaimana dia lahir tertolak tanpa masa depan, hidup sebagai pelarian dan narapidana, tapi menemukan panggilan hidupnya sampai akhirnya dia diberi anugerah 120 tahun hidup, bahkan digelar sebagai the Old Testament greatest prophet, nabi yang paling besar yang ada di perjanjian lama. Ayat Alkitab mencatat seperti ini. Kita baca bersama-sama kematiannya di Gunung Nebo. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai pada hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Apa? Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kalau kita sudah cerita kelahiran, cerita kehidupan, pasti semua hidup manusia akan berakhir pada kematian. Amatlah sangat lengkap kalau khotbah ini dibentangkan kembali untuk cerita bagaimana hidup Musa itu setelah dia lahir, dia hidup. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya umurnya 120 tahun. Tapi yang menarik adalah betul dia dikubur, dia tidak raib, dia tidak hilang seperti Henok diangkat ke sorga. Tapi catatannya dibilang di sini, tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai pada hari ini. Bagi banyak orang pertanyaannya, mengapa sampai demikian? Saya pergi ke Israel, naik ke Gunung Nebo. Betul Bapak Ibu, tidak ada di sana satu batu nisan yang bertuliskan RIP, RIP, Rest in Peace, di mana di situ namanya Moses. Tidak ada. Saya berfoto di sana, hanya ada gambar belakangnya itu patung ular yang dilambangkan bagaimana orang setiap melihat ular itu, maka yang mereka sakit akan sembuh. Demikian Musa meninggikan ular. Kenapa dan mengapa? Itu masih menjadi misteri dari pengalaman atau perjalanan pemikiran kekristenan. Tapi yang hendak saya mau bicara kepada Bapak Ibu pada hari ini adalah ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari di dalam masa dia mengakhiri hidupnya. Yang pertama, dia setia kepada panggilan hidupnya. Menariknya Bapak Ibu, tantangan itu banyak. Selalu saya katakan begini, kalau ada susah senang, sakit sehat, dihina dan dipuji, itu biasa. Itu warna kehidupan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau sedang hari-hari ini dipuji, jangan bangga. Kadang-kadang orang yang memuji engkau bisa besok memaki kamu. Ada orang di antara yang mungkin hari ini berkata, saya susah. Tapi dengar, susah bukan berarti kiamat. Besok-besok bisa kita jadi senang. Ini perjalanan biasa dalam hidup manusia. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dimaki. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Itu biasa. Tapi yang jelas dengar baik, Musa setia dalam panggilan hidupnya. Ayat kitab Amsal bilang begini, banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Tahukah Bapak Ibu, kesetiaan itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat Alkitab ini, bahwa melayani Tuhan itu sebuah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Melayani itu adalah sebuah kasih karunia. Artinya gini, yang tidak layak dilayakkan, yang tidak kuat dikuatkan, yang tidak kudus dikuduskan. Apakah kita terlalu hebat sehingga bisa melayani Bapak Ibu? Tidak. Kita pun ada lemahnya, kita pun ada sakitnya, kita pun ada masalahnya, kita pun ada susahnya. Tapi kok Pak Greg bisa melayani Tuhan? Jawabnya adalah yang tidak layak dilayakkan, yang tidak kuat dikuatkan, yang tidak mampu dimampukan. Itulah kita berdiri melayani Tuhan. Amin. Kalau engkau tunggu kau sehat baru melayani Tuhan, siapapun bisa kerjakan. Kalau kau tunggu kau kuat baru kau melayani Tuhan, siapapun bisa mengerjakannya. Tapi perjalanan kehidupan membuktikan, kalau engkau tunggu kau baru kuat engkau melayani Tuhan, sampai kapanpun engkau tidak akan bisa melayani Tuhan. Karena apa? Semua penilaian manusia selalu relatif dan terbatas. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu hari ini, Musa itu menyadari hidupnya hanya kasih karunia, dia bisa melayani Tuhan. Dia tidak layak sesungguhnya. Saya sudah cerita kepada Bapak Ibu, dia hampir mati, dihanyutkan dalam sungai.
Dengar baik, kalau dihanyutkan di sungai, minimal ada 3 yang harus diantisipasi. Yang pertama, bisa bayi itu terbalik. Yang kedua, jangan-jangan ada predator di sana, biawak bisa memakan bayi itu. Yang ketiga, untung-untunglah permaisuri itu keluar mandi. Kalau tiba-tiba permaisuri itu nggak mau mandi, dia bilang, gua nggak mau mandi hari ini, lo mau ngomong apa? Semua dayang-dayang pasti diam. Tetapi yang menariknya adalah, dari yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yang tidak mampu dimampukan. Dan itulah kasih karunia. Dan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jangan ada memegahkan diri. Ayat ini bilang kepada kita, layakkah kita angkuh? Kita ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini manusia biasa. Bayangkan orang baru sakit flu sudah lalu kemudian terkapar dan kemudian mati. Kadang-kadang baru kemarin ketemu, besoknya sudah lihat di dalam WhatsApp guru, dia sudah meninggal. Hidup ini begitu singkat. Bapak Ibu, saya mau katakan, dijauhkanlah hati sombong dari hidup kita. Kalau dikatakan keselamatan itu kasih karunia, bicara kasih karunia, dengar baik, itu bukan hasil usaha kita. Saya melayani di sini bukan karena baik-baik bikin-bikin pandai, tidak. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, gak mampu berdiri di sini. Karena apa? Melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang paling sukar menurut saya. Sehingga ketika orang mau jadi pendeta selalu dibilang begini, mikir dulu. Karena apa? Berani maju, gak boleh mundur. Karena apa? Engkau harus menghadapi kesukaran demi kesukaran. Tapi dengar baik, melayani Tuhan itu indah. Karena apa? Itu adalah kasih karunia yang orang lain belum tentu dapat. Tapi kita diberi kasih karunia. Dan itu adalah karena pemberian Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Baca di ayat di bawahnya 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Keras. Barang siapa melayani aku. Iya. Wow. Siapa di sini yang mau dihormati Bapa di sorga? Boleh angkat tangannya. Siapa di sini yang mau dihormati Bapa di sorga? Bisa angkat tangannya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Dengar baik Bapak Ibu, jangan jadi penonton. Datang gereja, layani Tuhan. Karena apa? Apapun yang Bapak Ibu bisa kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Amin. Jangan datang ke sini seperti BOS, bos. Nunggu dilayani. No. Di tempat ini tidak ada yang disebut bos. Semua kita melayani. Amin. Pak Greg ambil vacuum, Pak Greg ambil sapu, Pak Greg gulung kabel, habis itu khotbah. Semua harus kita kerjakan. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dengar, itu sebuah kehormatan. Haleluya. Amin. Itu sebuah kehormatan, bukan beban. Kalau Bapak Ibu disuruh masak, masaklah dengan sukacita. Amin. Kalau jadwal Bapak Ibu menyapu, sapulah dengan sukacita. Karena apa? Sebuah kehormatan. Kita mendampingi Jokowi, betapa bangganya kita. Mendampingi Perdana Menteri Anthony Albanese, kita betapa bangganya. Apalagi kalau kita melayani raja di atas segala raja. Luar biasa. Haleluya. Amin. Yang ketiga, melayani itu sebuah kesempatan. Kalau hari ini kau dengar panggilan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau masih dibutuhkan tanganmu, dibutuhkan kakimu, dibutuhkan mulutmu, dengar, itu kesempatan yang berharga. Kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Makanya sebuah lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Pakai kesempatan itu. Ada saatnya kita mau datang, Tuhan pakai aku. Tuhan bilang begini, gua nggak mau pakai lo. Ada saatnya. Dengar apa yang saya khotbahkan ini. Ada saatnya kau bilang begini, Tuhan, use me, pakai aku bagi engkau. Tuhan bilang, nak gua dengan lihat lo. Gua nggak mau pakai lo. Berarti kalau Tuhan masih pakai hidup kita, sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu pergunakan dengan baik. Karena belum tentu dia datang 2 kali. Hari ini kalau kita melayani Tuhan, kerjakanlah itu dengan sukacita. Dan hidup ini adalah kesempatan. Minggu seperti ini masih bisa datang ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya melihat di berita, dunia sekarang banyak bencana alam. Di Spanyol terjadi banjir besar.
di China demikian, di Indonesia pun demikian. Sampai di Papua sekarang musim kekeringan yang begitu hebat. Sampai Menteri Sosial namanya Risma itu menangis cerita bahwa di Papua sekarang musim kekeringan yang luar biasa. Air susah, makanan susah. Bahkan mereka harus akhirnya menahan haus, menahan lapar. Karena apa? Musim yang begitu susah. Olehnya Bapak Ibu, masih Tuhan beri kita anugerah di Australia ini. Pakai itu. Karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. 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 Jangan bilang tunggu tua nanti. Kadang-kadang tua belum tentu datang. Bisa-bisa di umur 60 kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan bilang tunggu nanti kalau saya sudah tua, rambut putih, lalu kemudian pakai tongkat, lalu bilang begini, Tuhan pakai aku. Tuhan bilang, kau mau pakai lo mau ngapain? Disuruh lari aja gak bisa, ngangkat barang aja udah encok, letoi. Justru lagi muda, pakai itu untuk Tuhan. Amin. Jangan tunggu nanti dan nanti. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayat ini bilang begini, melayanilah sesuai karunia. Ada karunianya bernubuat. Bernubuat itu artinya dia dapat sesuatu hikmat dari Tuhan dan menyampaikannya. Dikatakan baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, kemarin kita dihadirkan pendeta Victor Farad Nimela, dia punya karunia itu. Saya pun heran kadang-kadang, kok bisa dia tahu ya? Benar Bapak Ibu, di dalam kita mengerjakan pelayanan ini, masing-masing ada karunianya. Jangan iri satu dengan yang lain. Dia dipakai Tuhan dalam kesempatan itu. Dia dipakai Tuhan dalam karunia ini. Ada karunia lain yang juga Tuhan percayakan pada engkau dan pada saya. Haleluya. Amin. Ada orang jadi kepala, ada orang jadi mata, ada orang yang disebut dengan jadi telinga, ada orang yang jadi tangan, ada orang jadi kaki. Artinya, masing-masing kita ada karunianya. Dan kemarin Pastor Victor datang ke sini, dia berdoa untuk seseorang di sini. Saya pun saya heran. Kenapa dia bisa tahu apa yang menjadi keberadaan daripada orang tersebut? Dia menjumpai lagi ibu di sana, dia berdoa untuk orang itu. Entah mengapalah, saya tiba-tiba panggil Ibu Jessica, saya bilang, Bu, sini Bu, didoakan. Dan ketika didoakan, dia cerita banyak hal. Sampai akhirnya Ibu Jessica tidak tahan, merasakan hadirat Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Dan waktu kemarin hari Selasa sebelum beliau berangkat hari Rabu, kami berjumpa dengan dia dan berdoa. Lalu kemudian dia bilang begini dalam doanya, untuk gereja Jires sedemikian, untuk gereja Narwastu dikatakan, kamu akan dapat tempat yang baru. Tempat yang baru apa? Kami sudah ada di tempat yang baru, bukan lagi tempat baru, baru kali. Saya pikir-pikir siapa yang cerita dia, kita lagi cari tempat. Tapi dibilang kamu akan dapat tempat yang baru, dan yang untuk mendapatkannya kamu tidak perlu terlalu susah. Ini seperti berita dongeng. Sebab waktu mendapatkan ini susahnya setengah mati. Mengurus ini dan itu susahnya setengah mati. Tapi namanya nubuat. Saya hanya bilang begini, Tuhan jadi padamu, jadi padaku apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan itu berasal dari Tuhan, saya percaya digenapi janji Tuhan. Dan apa yang datang dari Tuhan tidak pernah salah. Kita pernah retreat dengan beliau bukan? Dia mendoakan Bapak Ibu. Kita heran, kok dia bisa tahu? Artinya Bapak Ibu, ada karunia orang tertentu itu bernubuat. Yang jelas jangan dibuat-buat. Baru dengar dari kanan, dengar dari kiri, lalu dibilang, Pak, kayaknya Tuhan suruh kamu harus kasih duitmu kepada saya. Untuk yang begitu tanya Pak Greg bagaimana mengatasinya. Bilang dengan dia, Pak, kenapa Tuhan gak ngomong sama saya? Ini duit-duit gua, betul kan? Seharusnya Tuhan ngomong sama saya dong. Ini duit-duit gua, bukan duit ente. Kalau ini duit gua, harusnya Tuhan ngomong, kasih itu kepada hamba Tuhan itu. Ini tiba-tiba ada nubuat yang bilang, itu duitmu yang semua dia ada di rekeningmu, kasih ke saya. Wah, kita pusing-pusing ini. Ini jangan-jangan bukan nubuat, tapi lu buat sendiri. Jadi Bapak Ibu, tapi Pak Pendeta bagaimana demikian? Dengar, kita diberi karunia untuk membedakan roh. Kita bisa tahu ini dari Tuhan atau bukan. Kita bisa tahu ini berasalnya dari sorga atau dari tempat lain. Ini dari suara Tuhan atau suara hati nurani manusia.
Yang jelas dengar baik, apapun nubuat yang Tuhan sampaikan, sampaikan itu dengan iman dan untuk membangun jemaat. Dengar, tujuannya bukan mau gagah-gagahan. Tujuannya bukan mau lebih keren bahwa kita ini lebih dekat Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Dan kalau ada orang yang mendoakan sesuatu yang kok bisa tahu, kita akhirnya terbangun. Oh Tuhan, ternyata Engkau hidup, Engkau nyata. Selama ini sepertinya aku nggak bisa dengar suaramu dan tidak aku tahu, tidak ada yang tahu masalahku. Tapi tiba-tiba kau pakai hamba Tuhan itu membangun iman jemaat itu. Oleh ini saya katakan pada Bapak Ibu, melayanilah sesuai karunia. Ada yang karunianya melayani, ada karunianya mengajar, menasehati, membagi-bagi sesuatu, dan pimpinan, kemurahan. Ada orang punya karunia, sangat suka cita memberi sesuatu. Tahukah Bapak Ibu ada kesaksian yang hebat di Narwastu ini? Ketika datang itu vokal grup Saluto, berapa orang mereka? 5, 6, 7 atau 8? Ini kok jemaat baru ditanya nih, nggak tahu ini berapa orang? 7 orang atau 8? Coba jejak digitalnya. Tahukah Bapak Ibu, tidak jarang, tidak mudah untuk menerima pelawat atau visitor atau pengunjung yang sebanyak itu. Sampai saya bilang sama adik Nanda, Dek, tolong bantu bawa mereka plus Uber X. Karena apa? Siapa yang bisa bawa mereka dari Panania datang ke sini? Semua kita pagi-pagi saya tahu sibuk. Pak Jimmy pun ada apanya, ada bagiannya, ngerjakan ini, ngerjakan itu, semua. Karena jarang gereja, apalagi gereja kecil, bisa jadi tuan rumah untuk 6 atau 7. Saya dengarnya 8 orang sama drivernya, mereka bisa masuk sebuah gereja. Betul Bapak Ibu, not easy. Tapi dengan hati yang besar, sekalipun gereja Narwastu kecil, saya hanya punya hati besar. Tuhan, ini jemaat milikmu. Dan yang datang adalah hamba Tuhan. Dan mereka bersaksi, mereka melayani Tuhan. Tentu tahu Bapak Ibu, habis dari sini mereka melayani ke gereja Agape. Dan habis dari gereja Agape, mereka kemudian melayani di One Whitfield. Apa kesaksiannya kepada saya? Dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih kami disambut begitu hangat di gereja Narwastu. Sampai dia bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih berkatnya yang kami terima luar biasa. Dia cerita dengan satu jemaat bahwa persembahan kasih dari gereja Narwastu lebih besar daripada gereja yang 500-300 orang yang lain. Dia bilang luar biasa kata dia. Tahukah Bapak Ibu bagaimana bisa persembahan kasih itu banyak? Ada di antara kita yang punya hati yang murah hati. Sampai akhirnya keluarkan duit sekian ratus dolar. Dia bilang, Pak, tolong tambahkan kepada Love It gereja. Dan akhirnya diberikan kepada hamba Tuhan yang melayani itu dan dibagi dengan timnya. Ada karunia orang yang sungguh-sungguh sukacita membagi-bagi sesuatu. Haleluya. Tidak jadi pelit, tidak jadi kikir, tapi melihat satu keadaan, dia bilang, Pak, aku mau sumbang. Sampai saya dapatkan satu telepon lagi dari jemaat, dia bilang, Bu, bisa nggak mic kita itu di-upgrade katanya. Saya bilang, kenapa? Iya, karena Ibu Rista kalau menyanyi suaranya halus seperti Krisdayanti. Apakah mic kita yang salah mungkin Pak Pendeta, kata dia? Ataukah mungkin ada yang sesuatu yang perlu harus di-upgrade, kata dia. Saya pikir kita sudah punya mic, nama brand mic itu pun sudah luar biasa. Sure. Berarti sure nyanyi dan sure kuat. Tapi suaranya Ibu Rista ini tipis, setipis salju. Sampai dia bilang begitu. Lalu kemudian dia bilang melalui ibu, tolong minta nomor rekon gereja untuk kita belikan kabel dan kita belikan mic yang proper untuk itu. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ada orang yang duduk di sini yang mengerti
Apa tujuan dia, panggilan dia melayani Tuhan. Kalau Pak Greg dia berkhotbah, Ibu Yuli dia menyanyi, uangku pun bisa melayani Tuhan. Ada banyak dititipkan Tuhan rezeki di hidup kita. Untuk kita bilang begini, kita pun, saya pun mau ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Amin. Saya tidak tahu uangnya berapa masuk, nanti saya cerita sama Bapak. Ada banyak orang lihat kelemahan orang, ngomongin. Tapi ada banyak orang lihat kelemahan orang, kelemahan sesuatu, dia berani bayar harga. Karena apa? Dia tahu karunianya apa. Haleluya. Amin. Dengar baik Bapak Ibu, ada orang karunianya membagi-bagi sesuatu. Ada karunianya memimpin. Ada yang karunianya siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Saya baru pulang dari Malaysia. Malaysia itu luar biasa. Secara khusus karena kami 7 hari, saya rent mobil. Ketika saya rent mobil, saya diberitahu, Pak, harga rentnya sekian. Sampai dikatakan, ini sudah pastor price. Oh, terima kasih. Sangat bersyukur saya katakan. Dan dia adalah seorang anggota polisi di Malaysia. Kemudian saya ketemu dia, siap mau ambil itu mobil. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, ini mobil Bapak bisa pakai. Kenapa bisa pakai? Saya mau bayar. Saya bilang dengan dia, tidak perlu. Bapak di sorga sudah membayarnya. Dikasih saya resitnya, ditulis di sana, paid. Siapa yang bayar? Sampai hari ini saya tidak tahu. Tapi dia bilang, Bapak di sorga sudah membayarnya. Saya pakai mobil itu sampai diantar saya ke airport. Sampai dia foto dengan saya. Lalu bilang, Pak Pendeta, terima kasih sudah jadi berkat di sini. Bapak saya juga adalah pendeta. Bapaknya si polisi itu adalah juga pastor. Yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, di dalam pelayanan Tuhan, jangan jadi penonton. Ambil bagian untuk engkau bisa bilang begini, Tuhan, aku mau ambil bagian dalam pekerjaan yang besar ini. Seperti halnya kita dapat melihat, dasar melayani Tuhan adalah seseorang harus dipanggil Tuhan. Yang ketiga, yang kedua, bukan paksaan tapi pilihan. Yang ketiga, bahwa itu pengorbanan tanggung jawab. Tidak ada pelayanan yang tidak didasarkan pada pengorbanan. Dan dengar baik, kita sudah dilayani oleh Tuhan. Diberikan nyawanya menebus kita. Susah apa kita berikan waktu kita? Susah apa kita berikan tenaga kita? Susah apa kita berikan segenap keberadaan kita? Kalau Tuhan tidak melayani kita, kita masih hidup dalam dosa. Kalau Tuhan tidak menebus kita, kita masih hidup dalam api neraka kekal. Tapi karena Tuhan menebus kita, melayani kita, sehingga dipanggilnya kita untuk melayani orang lain. Musa pun demikian. Sangat berat mau menyelamatkan bangsa Israel. Tapi dia sadar bahwa ketika dia tahu pelayanan itu adalah kasih karunia, kehormatan dan kesempatan, dia pun mau melayani dan membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir. Bapak Ibu, Bill Graham bilang begini, ayat yang sangat hebat, dikatakan, to receive Christ to pay nothing, to follow Christ have to pay something, and to serve Christ have to pay everything. Ketika engkau terima Kristus, gak perlu bayar apa-apa. Just believe, percaya, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati, tidak bayar apa-apa. Tapi engkau kalau sudah belajar ikut dia, kau harus bayar sesuatu. Diejek, dibully, dihina, kau harus bayar sesuatu. Bahkan dikatain yang buruk, jangan-jangan kamu jadi malaikat. Tetap kamu ikut dia. Karena kamu tahu, to follow Christ, you have to pay something. But, dengar, kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu harus bayar semuanya. Poin saya yang kedua, Bapak Ibu, ayat ini bilang begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Baca besar, lebih baik 1, 2, 3. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sifat yang diinginkan dari seseorang kesetiaannya. Tuhan mau kita setia dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Lebih baik bagi Tuhan miskin daripada seorang pembohong.
sedang bicara begini, apapun adanya hidup kita, tetaplah setia ikut Tuhan. Kalau engkau nggak bisa berlari, ikut Dia. Kau berjalan, ikut Dia. Kau nggak mampu berjalan, ikut Dia. Kau merangkak, ikut Dia. Kau merangkak nggak mampu, ikut Dia. Kau tiarap, ikut Dia. Yang jelas, kemanapun Tuhan pergi, kau ikut Dia. Dan saya yakin, itulah tujuan apa Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Makanya lagu kita Mars dulu adalah kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Terus manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Amin. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan itu gak ada yang lebih indah daripada. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, poin saya yang kedua, teguh berpegang pada prinsip hidup. Musa itu keren. Kenapa saya katakan keren? Bangsa Israel itu dikenal dengan 3 kebiasaannya. Yang pertama adalah bersungut-sungut. Yang kedua apa? Apa? Coba pegang kepalanya, keras nggak? Bangsa Israel ini kan hampir kayak kita juga kan. Lalu lagi kayak orang Batak, kepalanya kepala batu, susah mau bertobat. Iya kan? Orang Batak itu asal apa, mabuk saja. Iya, kalau enggak disuruh ke gereja gak mau dia. Kalau sudah mati baru dia ke gereja. Itu enggak di sini, orang Batak yang di sana, di kampung saya, di Danau Toba sana. Kepalanya itu keras itu. Iya kan? Di sini ada yang kepalanya keras enggak? Enggak ada ya. Semua keras ya. Disuruh cari Tuhan tidak mau, disuruh berdoa tidak mau, disuruh bertobat gak mau. Itu artinya keras kepala. Bilang dengan sebelah, kayaknya kau itu, bilang dengan dia. Nah Bapak Ibu, ini menyembah berhala. Kalau sudah diberkati suka lupa sumber berkat. Dikasih emas, emas itu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, tapi dijadikan patung lembu emas. Ini kan keras kepala. Tahukah siapa yang memberi emas buat mereka? Orang-orang Mesir yang hatinya digerakkan Tuhan, supaya mereka pulang dengan tidak kosong, tangan kosong. Ketika mereka keluar dari Mesir, ada hati-hati yang digerakkan orang Mesir kasih emas. Tapi aneh, namun nyata, emas yang diberikan bukan untuk Tuhan mereka kembalikan, tapi emas itu ditempa, dibuat menjadi lembu emas. Kan kurang ajar. Hampir sama dengan hidup manusia pada akhir ini. Sudah diberkati Tuhan, Alkitab sudah menyatakan kebenarannya, bisa lupa akan Tuhan. Itu saya katakan, bangsa ini bersungut-sungut, keras kepala, menyembah berhala. Ayat ini bilang, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Sampai Musa berkata, sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tapi kepada Tuhan. Ada satu ayat bilang begini, baca keras 1, 2, 3. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal bersama-sama istri yang suka bertengkar dan bermarah. Lebih baik tinggal di padang gurun sama ular padang gurun daripada tinggal sama istri yang bagaimana? Yap. Saya tahu padang gurun itu nggak enak. Hidup padang gurun itu hidup paling susah. Karena apa? Malam sangat dingin, siang sangat panas. Itu menyebalkan. Tapi jauh lebih menyebalkan tinggal dengan pasangan yang kerjanya bertengkar dan sukanya marah. Mari Bapak Ibu, bukan untuk saling menyalahkan,
Tapi kita belajar untuk ciptakan kedamaian di rumah tangga kita. Amin. 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 Ciptakan kedamaian di rumah tangga kita. Untuk kita bilang, "Ma, sarang tawon." Sarang ngeong. Kalau kau buat begitu dengan suami pasti, ya kan? Kalau dulu kan kita waktu zaman kecil pakainya ini, Iya, baik. akur, baikan, gitu. Mari ciptakan itu. Tapi dengar bangsa Israel ini, aneh tapi nyata, hidupnya bersungut-sungut, keras kepala, menyembah berhala. Tapi yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, Musa tetap menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. 4 juta itu orang, kerjanya begitu dan begitu dan begitu. Tapi dengar, di dalam menghadapi apapun, prinsip yang pegang Tuhan, Musa pegang adalah Tuhan number one. Ketika bangsa Amalek menyerang, dia bilang sama Yosua, pilih orang-orang yang akan berperang. Tapi aku dan Harun dan Hur akan naik berdoa dan mengangkat tongkat ini. Sedang bicara begini, apapun yang kita alami dalam pelayanan, dengar baik, andalkanlah Tuhan. Amin. Prinsip dalam hidup kita, nomor satu kan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, apa yang membuat kau kuat hari-hari ini? Bukan, ya I know Tuhan, I know Tuhan. Tapi dengar, yang membuat kau kuat hari ini adalah karena kau punya prinsip. Kalau kau sudah punya prinsip, pegang itu. Dan hari ini firman mengajar kita, prinsipnya adalah Tuhan nomor satu. Saya bangga dengan Bapak Ibu untuk tetap bilang begini, hari Minggu saya akan tetap ke gereja. Saya bilang begini, hebat, amalkan itu terus, kemanapun engkau akan berhasil. Amin. Karena orang yang menomorsatukan Tuhan, dengar, Tuhan akan tahu mengangkat orang itu. Ada banyak tawaran di dunia ini. Makanya hari Minggu selalu saya katakan, singkirkan semua cucian, singkirkan semua amarah. Saya dengan istri selalu bilang, ketepikan semua ego, dilarang berantem hari Minggu harus ke gereja. Karena apa? Tuhan mau lihat hati kita. Kalau kau belajar menomorsatukan Tuhan, tidak perlu kau ragu yang lain. Musa, dia tahu, number one, not mertua. Number one, not mother. Number one, not wife. Number one, not family. But number one is Lord. Yang kedua, saya melihat Musa sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan sangat mau dia namanya dihapus dari kitabnya Tuhan. Pernah dia bilang begini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, baca keras, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab. Saya belum pernah ketemu pemimpin yang begitu mengasihi umatnya seperti Musa. Belum ketemu. Ada nama-nama Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, ada nama-nama Sai Baba, tapi belum ada yang bilang begini, hapuskan nama saya dari kitab itu untuk demi bangsaku. Selalu mereka mau ke sorga sendiri. Tapi lihat Musa, sampai dia bilang, hapuskan namaku tidak apa-apa, asal bangsa itu kau ampuni. Kenapa? Kenapa Musa sampai akhirnya mendapat tempat yang khusus di hati bangsa Israel? Karena Musa itu sangat mengasihi bangsa Israel. Bapak Ibu, kita jadi pemimpin. Manusia nggak lihat kata-katamu, tapi Tuhan ingat sejauh mana kau mengasihi mereka. Amin. Amin. Kalau khotbah mas, semua orang bisa khotbah. Termasuk Mario Teguh pun bisa khotbah. Tetapi dengar, kalau untuk mau menghidupi khotbah itu yang susah. Untuk saya mau bilang pada Bapak Ibu, kasih itu yang paling penting. Kalau banyak ngomong mah, di luar sana banyak pelawak. Tapi apakah perbuatanmu sama dengan ucapanmu? Musa sangat mengasihi bangsa Israel. Dia tidak minta bangsa itu dihukum. Dia tidak minta bangsa itu dikutuk. Tapi dia minta supaya namanya lebih baik dihapus demi keampunan bangsa Israel. Amin. Bapak Ibu, prinsip dalam hidup ini, selain yang sebut Tuhan nomor satu, yang kedua, tetaplah hidup mengasihi. Amin. 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 Selalu saya bilang sama Bapak Ibu, apa yang ada padamu itu yang kau beri. Kalau yang ada di dalammu dendam, benci,
pasti akan kau dendam sama orang. Kalau yang di dalammu kepahitan, kau akan kepahitan dengan orang. Tapi kalau yang di dalammu kebaikan, kau akan berikan kebaikan pada orang lain. Dan Tuhan baik itu dalam hidup kita. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan ada di mana? Di hati saya. Di hati saya itu Tuhan yang baik atau Tuhan yang jahat? Yang baik. Tuhan yang baik. Berarti kau hanya bisa memberikan yang baik pada orang lain. Amin. Karena itu berasal dari hatimu yang ada Tuhan di dalamnya. Amin. Hebat, luar biasa. Yang ketiga adalah Musa berani menghadapi Firaun. Tahu Bapak Ibu, menghadapi raja yang menginginkan kematianmu tidak mudah. Firaun udah bilang, tangkap Musa, bunuh dia, matiin dia. Tapi dia harus menghadapi Firaun. Yang kedua, dia harus menghadapi bangsa Mesir. Bukankah bangsa Mesir yang ngintip dia, yang bilang, lo yang bunuh, lo nggak bakal lari lo, nyahok lo, kena kutuk lo, mati lo. Dia harus hadapi bangsa Mesir. Yang ketiga, dia hadapi bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel yang bagaimana tadi? Sungut-sungut, keras kepala, penyembah berhala. Dia bilang begini, Musa, siapa lo jadi pemimpin kami? Yang hebatnya dari Musa, dengar. Sekalipun bangsa itu bersungut-sungut 4 juta orang, tapi Musa tidak tercemar oleh dosa mereka. Luar biasa untuk saya katakan pada Bapak Ibu. Makanya saya katakan, Musa itu pemberani. Mungkin ini yang ada di kepalanya Pak Jokowi ketika melihat 3 calon presiden ini. Dia menitipkan kalimat kepada Ganjar karena dia diusung oleh PDIP. Kira-kira apa titipan omongan dari Jokowi kepada Ganjar? Dia hanya bilang begini, yang penting bro, nyali dan keberanian. Kalau mau jadi presiden RI, harus punya apa? Nyali. Kalau nggak ada nyali, lebih baik mundur. Saya tahu, nggak susah mau selesai ini orang. Do you know him? Yeah. Siapa namanya? Rocky. Siapa namanya? Kayaknya Anda belum tahu dia siapa. Yang tahu dia cuma Pak Sony saja. Karena Pak Sony kalau panggil Gerung di sana beda, kayaknya orang Manado panggil Gerung atau apa Pak Sony? Rocky Gerung. Ini Gerung karena ada orang Minahasa ngomongnya Gerung. Biasa, Gerung. Gerung kan? Kalau kita? Soalnya orang-orang Minahasa marah sama dia. Bukan saja orang Minahasa, orang Dayak pun marah sama dia. Bukan saja orang Dayak, orang-orang yang di Jawa pun marah sama dia. Dan kemarin saya baca lagi, orang-orang Minang pun marah sama dia. Sampai dibilang, masa akademisi ngomongnya gitu? Apa nggak ada diksi yang lain? Dia bilang apa? Ini kan jahat nih. Kayak nggak ada sekolah. Dia bilang apa? Ini tujuan saya kan ngomongnya ke pribadi. Whatever. Tapi udah nggak sopan. Sampai Mahfud MD bilang begini, berbahasalah berbahasa Indonesia yang sopan dengan budaya keindonesiawan. Masa ada kalimat seperti ini? Tapi namanya suhu politik lagi memanas. Tapi akhirnya Rocky Gerung ini akhirnya minta maaf. Baru saja Muldoko angkat bicara. Mau kelar ini orang. Tapi yang saya mau katakan, dengar baik Bapak Ibu. Jangan jadi pemimpin kalau nggak ada nyali. Kalau mau jadi pemimpin harus ada nyali. Apalagi memimpin Indonesia. Dan Musa memimpin bangsa Israel. Kalau nggak ada nyali, udah tewas duluan. Nggak gampang Bapak Ibu. Menjadi seorang pemimpin, dia harus berani. 3 prinsip ini kiranya menginspirasi kita. Yang pertama, nomor 1 kan Tuhan. Yang kedua, tetap miliki kasih. Yang ketiga, berani ambil keputusan. Saya mau itu ada dalam hidup kita. Khususnya kita pemimpin-pemimpin rumah tangga. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan bapak-bapak sama kecoa aja takut. Bapak ketemu kecoa, aduh. I know kecoa bagaimana di dalamnya.
Siapa yang post itu? Iya, I know. Tapi masa Bapak takut sama kecoa sih? Gimana kalau tikus datang? Ada. Mami. Panggilnya malah justru mami. Orang panggil dedi. Ini panggil mami. Juga maminya kecut lagi. Saya tahu Bapak Ibu mungkin ada geli, bukan takut. Tapi sekali lagi, sebagai Bapak harus punya nyali. Ambil keputusan. Ini yang terbaik. Ada risiko, I know. Tapi jangan semua sama istri. Bapak pemimpin, Bapak imam. Seringkali istri saya bilang gini, tanya Dedi. Tapi nggak semua saya harus selesaikan. Kadang saya bilang untuk menghormati istri. Yang ini harus tanya mami. Tapi dia tahu keputusan Dedi itu sangat penting. Bapak-bapak jadi pemimpin harus punya nyali. Jangan takut menghadapi hidup ini. Haleluya. Amin. Saya tahu sekarang krisis finansial sangat tinggi. Mana-mana mahal. Hidup susah. Semua orang cerita itu. Di warung-warung, di toko-toko, di WhatsApp grup. Semakin susah. Tapi kita harus berani menghadapi kenyataan ini. Jangan mundur. Amin. Amin. Sekalipun mungkin harus ada yang dipertaruhkan. Untuk kita bilang gini, Tuhan beri aku hikmat. Untuk aku dapat membesarkan 2 orang anak ini. Dan saya yakin Tuhan punya hikmat yang luar biasa. Menolong kita. Untuk kita bisa tetap survive. Di hidup yang begitu struggle akhir-akhir ini. Sangat bodoh ada orang bunuh diri kiri kanan. Udah merasa nggak ini. Akhirnya pinjam online. Utang kiri, utang kanan. Hidup semakin susah. Tapi hari ini saya encourage Bapak Ibu. Jadi pemimpin, jangan takut menghadapi kenyataan hidup. Kita masih ada Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau ada masalah, jangan nambahin masalah. Kita menyelesaikan masalah yang ada. Kalau itu kuasa si setan, usir setannya. Dalam nama Yesus, setan keluar. Sampai bilang itu dengan setan. Setan, kalau tidak kau keluar, aku yang keluar. Kok bisa Pak Pendeta begitu? Bisa untuk kita bilang, setan, kau yang keluar atau saya di sini. Kalau kau masih di sini, kau yang bayar rent. Bapak Arma. Baru dia tahu bayar rent 1 minggu 700. Not easy. Bapak Ibu, poin saya yang terakhir, yang ketiga. Ia mempersiapkan penerus hidupnya. Musa ini keren. Dia meninggal, saya tahu, finishing well. Karena apa? Pemimpin melahirkan pemimpin. Dia mendoakan, memberinya penumpangan tangan ke atas Yosua. Bapak Ibu, dikatakan dalam kitab Amsal begini, bahwa pemimpin melahirkan pemimpin. Yesus memuridkan, melatih, memperlengkapi, membagi hidupnya untuk mereka diutus. Itu Yesus Tuhan kita. Dia melatih pemimpin. Dia melatih pemimpin. Cuma 12. Tapi 12-nya jadi pemimpin. Sekalipun fail Yudas Iskariot, diganti dengan Matias. Tapi dengar, Tuhan melatih mereka, membagi hidupnya untuk mereka jadi pemimpin. Ada kekristenan sekarang karena ada 12 pemimpin yang keren dan hebat ini. Ayat ini bilang begini kepada kita, bahwa mana di dalam kitab Amsal tadi di bawah ulangannya. Sebab itu ia yang mendengarkan, dia melakukan seperti itu. Bahwa seorang baik, dia memperhatikan warisan bagi anak cucunya. Sekali lagi Bapak Ibu, kebesaran Musa justru ada dalam kehidupan Yosua. Dia melahirkan seorang pemimpin yang hebat. Trip saya ke Indonesia, ke Malaysia menjadi sesuatu yang menarik. Bukan saja jalan-jalan, makan-makan. Saya tahu memang timbangan naik. Sampai saya cari timbangan yang dia ikut saya, bukan itu timbangan ikut saya. Saya timbang masih naik. Saya mau cari timbangan yang dia ikut saya, bukan saya ikut dia.
cari kiri kanan nggak ada. Nggak ada, Pak. Naik lagi juga. Saya tahu jalan-jalan itu memang kuliner itu sangat mengasihkan, tapi pulangnya menyesal. Karena kok tiba-tiba badannya kok agak gimana gitu. Sempit ya. Trip ini menarik bukan saja karena kuliner dan foto kiri, foto kanan. Tapi Bapak Ibu, trip ini sekaligus menjumpai anak-anak rohani kami di pelayanan. 13 tahun kami ada di Malaysia melayani. Dan mereka sekarang sudah jadi pemimpin-pemimpin. Ini kita punya grup dari Kawanua. Orang punya saudara. Mereka sudah pemimpin puji-pujian. Mereka bahkan sudah ada bisa bawa sharing. Bahkan saya hadir di sana sama-sama mereka. Wah, luar biasa. Pendeta datang, RW keluar, Pak. RW langsung kelar 1. Dia bilang, apa itu? Pak Pendeta sudah datang. RW daging anjing sudah ada, kata. Saya datang. Habis makan. Mau ini ikan nanti. Daging sapi nanti. RW dulu nomor 1. Habis makan RW, khotbah pun menggonggong. Dia punya rica luar biasa. Sampai ini bosnya nih, dia bilang begini, ini apa jadi nih? Pak Greg datang, sudah 20 tahun saya tidak lihat RW, kata dia. Baru Pak Pendeta datang, RW sudah ada di sini, kata dia. Karena dia ini pecinta anjing. Jadi sambil dia pegang anjingnya, dia lihat saya makan. Dia pikir, itu kawan saya kau makan. Ini luar biasa grup ini. Ya, ini sama-sama main badminton, sama-sama berenang di sungai, di kali. Nah, ini grup ini. Ini grup yang kawan. Nah, ini lagi grup anak-anak rohani yang mereka sudah jadi pendeta. Ini sudah jadi pendeta, ini sudah jadi pendeta. Jadi trip kali ini saya bawa anak-anak sengaja untuk mau jelaskan pada anak-anak. Nah, inilah perjalanan papamu. Dari kampung, dari desa di Tapanuli sana. Terus ke Malaysia. Inilah jadi gembala-gembala. Sampai anak saya bilang, Dek, itu siapa? Saya bilang, siapa? Yang satu. Kenapa? Dia bilang begini, I adore with your dad. Apa dia bilang? Dia bilang, karena dedi kamu itu mengubur ayah saya waktu masa COVID-19 melalui Zoom, pelayanan Zoom. Oh ya? Dia bilang apa? Dedi kamu itu sangat baik, dia care dengan kami. Sekalipun dia di Australia, tapi masih memimpin Zoom penguburan ayah saya. Saya nggak tahu itu cerita, tapi anak sulung saya cerita sama saya. Saya bilang, ya, memang waktu itu ada. Dan Tuhan itu baik sama family itu, saya bilang. Saya sangat tersentuh itu. Untuk saya mau bilang begini, apapun yang kau kerjakan di ladang pelayanan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Pemimpin akan melahirkan pemimpin. Ada gembala, ada para pendoa, ada pemuji. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka. Dan saya yakin Musa meninggal, dia sudah senang karena sudah ada Yosua yang menggantikan hidupnya Musa. Bapak Ibu, orang-orang yang di sekitarmu adalah tanggung jawabmu. Pemimpin akan melahirkan pemimpin. Kalau engkau menjadi teladan dan contoh, saya percaya orang di sebelahmu, di sekitarmu akan mengalami impak berkat di balik semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian kita kepada Dia dan perjamuan kudus.